Halo, kembali lagi dengan saya Alfia Melati Putri dengan NIM 2001 1400046 kelas kelas A semester 5 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 4 yaitu strategi pembelajaran tentang membaca peta lingkungan setempat, kenampakan alam dan persebaran sumber daya alam. Dan yang pertama yaitu pembelajaran tentang membaca peta lingkungan setempat. Nah, setiap anak sejak masih bayi telah terbiasa memperhatikan keadaan lingkungan di sekitarnya. Hasil pengamatannya yang sangat senang ia tuangkan dalam sebuah gambar sesuai dengan imajinasinya. Kesadaran anak terhadap lingkungan bersifat universal, artinya setiap anak di belahan dunia maupun manapun memiliki keinginan dan kesukaan untuk menggambar. Keinginan untuk mencoret-coret adalah keinginan yang seolah-olah tidak tertahankan bagi seorang anak. Untuk mengarahkan cara belajar peta, guru dapat memberikan permintaan untuk yang pertama yaitu menunjukkan nama kota, ibu kota provinsi atau kabupaten atau kota para siswa. Yang kedua, menunjukkan nama jalan, gunung, sungai, atau danau. Yang ketiga, menunjukkan wilayah Indonesia secara keseluruhan pada globe. Yang keempat, menunjukkan letak pelabuhan atau bandara. Untuk pertanyaan tentang letak bandara, pelabuhan, atau lainnya, sebagian anak mungkin akan berapresiasi mencari simbol pesawat terbang atau kapal laut, sedangkan sebagian lainnya mungkin masih mengalami kebingungan. Jika sudah ada yang tahu, guru dapat bertanya mengapa ia tahu bahwa tempat itu adalah bandara atau pelabuhan. Jika dijawab karena ada gambar pesawat terbang dan kapal laut, katakan bahwa jawabannya sudah baik. Namun, guru tidak cukup sampai di situ. Guru diharapkan mulai mengarahkan pada kotak legenda peta yang merupakan kumpulan dari simbol-simbol peta. Dengan cara ini, anak akan semakin bersemangat dalam legenda tertera banyak simbol. Pada awalnya, peta adalah lembaran-lembaran yang terpisah. Setiap lembaran biasanya digulung agar mudah dibawa. Awalnya terasa ringan dan mudah dipelihara dari kerusakan. Namun, semakin banyak peta yang harus dibawa, orang merasa kesulitan untuk membawanya. Informasi yang akan dicari juga tidak mudah karena tidak memiliki indeks peta. Indeks peta adalah semacam daftar isi nama-nama daerah berdasarkan alfabetis dan letak nama daerah tersebut pada halaman-halaman lembaran peta. Untuk mempermudah dibawa dan agar memuat informasi lebih lengkap, maka disusunlah buku kumpulan peta yang kemudian disebut atlas. Disusunlah buku kumpulan peta yang disebut atlas ini diambil dari nama dewa Yunani yang bertugas memikul bola dunia yang berarti dewa penopang bumi. Kemudian, berdasarkan luas cakupannya, atlas dibagi atas atlas nasional, atlas kawasan regional, dan atlas dunia. Atlas nasional yaitu atlas yang hanya memuat peta-peta daerah di negara bersangkutan, misalnya Atlas Indonesia. Tentu saja isinya hanya memuat wilayah-wilayah negara kesatuan Indonesia, tetap daerah-daerah provinsi, kabupaten, atau kecamatan tertentu yang dianggap perlu diinformasikan. Nah, adapun manfaat atlas diantaranya itu untuk mencari letak suatu objek geografi, misalnya negara, provinsi, dan kota. B. Mencari informasi tentang keadaan sosial dan ekonomi suatu daerah atau negara. Yang ke C. Mencari informasi tentang keadaan alam, misalnya yang berhubungan dengan iklim, flora, dan fauna. Yang D. Mencari informasi tentang keadaan budaya, misalnya yang berhubungan dengan pendidikan dan kebudayaan suatu daerah. Nah, bagaimana cara menggunakan atlas agar memperoleh informasi geografi? Caranya sebagai berikut. Yang pertama, bacalah judul atlas terlebih dahulu dan perhatikan tahun penerbitnya. Kemudian, ketahui perusahaan atau lembaga yang menerbitkan atlas tersebut. Dengan mengetahui lembaga penerbitannya, kita dapat memperkirakan maksud dan tujuan pembuatan atlas. Kalau ada kata pengantarnya, lebih baik dibaca terlebih dahulu agar lebih memahami maksud pembuatan atlas. Yang ketiga, carilah halaman daftar isi atlas yang memuat daftar judul peta yang dimuat berikut halaman peta yang diterbitkan.
Yang keempat, disarankan untuk mempelajari simbol-simbol peta yang digunakan. Hal ini penting karena simbol peta tidak dapat ditampilkan pada setiap lembaran peta di masing-masing halaman, tetapi ditampilkan di halaman awal atau akhir buku atlas tersebut. Yang kelima, kalau tujuan kita ingin langsung mencari nama-nama kota, sungai, gunung, danau, rawa, nama jalan, atau lainnya, disarankan untuk mencari daftar indeks atlas. Indeks peta sebagai telah disinggung adalah daftar isi nama-nama daerah berdasarkan alfabetis dan letak nama daerah tersebut pada halaman yang biasanya. Kemudian kita masuk pada pembelajaran tentang penampakan alam di lingkungan setempat. Umumnya, para guru sangat suka berceramah di depan kelas sesuai dengan apa yang dikuasainya. Tetapi jarang sekali coba melakukan empati atau mendalami harapan siswa terhadap mata pelajaran IPS di setiap kali pertemuan dengan guru. Guru yang baik setiap saat harus memiliki berbagai kejutan bagi siswanya, sehingga kehadiran guru selalu dinanti di kelas oleh siswa. Dari pengalaman dan mengamati gambar permukaan bumi, guru sebenarnya dapat juga mencari guntingan koran yang menggambarkan tentang sketsa permukaan bumi. Gambar dari koran tidak harus gambar foto, kalau ada lukisan bisa kita manfaatkan untuk media pembelajaran. Guru harus banyak akal untuk menyampaikan pesan dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Makanya guru itu dituntut untuk berkreasi supaya bisa membelajarkan siswanya itu untuk menjadi kreatif. Nah, biasanya guru sangat lancar menjelaskan tentang definisi dari suatu permukaan bumi, seperti istilah gunung, pegunungan, lembah, sungai, pantai, muara, tanjung, teluk, daratan tinggi, daratan rendah, dan berbagai fenomena alam sesuai dengan buku teks. Namun, hal yang disayangkan adalah tidak menerangkan bagaimana semua penampakan alam itu terjadi. Nah, pada modul ini akan saya jelaskan serba sedikit tentang bagaimana semua penampakan alam itu terjadi. Nah, singkat cerita, guru bisa langsung menerangkan tentang proses yang terjadi di dalam atmosfer dan mantel bumi, yaitu proses seperti berputar terjadinya gerakan karena keadaan di dalam perut bumi yang selalu dalam keadaan panas. Sebagai sisa tenaga sejak terbentuknya planet bumi akibat dari perputarannya lapisan paling atas litosfer ikut hanyut di atas aliran astenosfer. Nah, yang ketiga itu ada pembelajaran tentang persebaran sumber daya alam serta pemanfaatannya. Untuk menyampaikan materi tentang sumber daya alam, disarankan untuk menggunakan pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Ada 3 alasan. Pertama, karena pandangan konstruktivisme sangat menghargai apa yang telah diketahui siswa sebelumnya. Walaupun tahu serba sedikit, para siswa telah mengetahui tentang sumber daya alam yang ada di masyarakat seperti minyak tanah, batu bara, besi, kayu, dan lain-lain. Apa yang telah diketahui oleh siswa dapat kita manfaatkan. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran tentang persebaran sumber daya alam serta pemanfaatannya. Nah, untuk menyampaikan materi tentang sumber daya alam, disarankan untuk menggunakan pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Ada 3 alasan. Pertama, karena pandangan konstruktivisme sangat menghargai apa yang telah diketahui oleh siswa sebelumnya. Walaupun tahu serba sedikit, para siswa telah mengetahui tentang sumber daya alam yang ada di masyarakat seperti minyak tanah, batu bara, besi, kayu, dan lain-lain. Apa yang telah diketahui oleh siswa dapat kita manfaatkan untuk memperlancar dan mempermudah siswa dalam memahami materi ajar. Kedua, prinsip pembelajaran konstruktivisme bahwa anak-anak memperoleh banyak pengetahuan dari luar untuk Kedua, prinsip pembelajaran konstruktivisme bahwa anak-anak memperoleh banyak pengetahuan dari luar untuk memperlancar dan mempermudah siswa dalam memahami materi ajar.
guru harus banyak menyediakan dan menggunakan alat peraga, mengajak siswa untuk berinteraksi, mengajukan pertanyaan produktif, dan menganjurkan agar siswa berpikir dengan cara mereka sendiri. Yang ketiga itu konstruktivisme, mengandalkan metode inquiry. Dengan inquiry, siswa diharapkan lebih aktif. Untuk mendukung proses pembelajaran yang aktif, guru harus menyediakan banyak sumber belajar di kelas. Dengan cara ini, siswa akan termotivasi untuk aktif mencari jawaban atas pertanyaan sendiri dan atau pertanyaan dari guru. Dalam inquiry, pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil dari mengingat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukannya sendiri. Dengan demikian, guru harus selalu merancang kegiatan yang merujuk kepada kegiatan menemukan. Apapun materi yang diajarkan, urutkan langkah metode inquiry yang sedang digunakan adalah mengobservasi, mengajukan pertanyaan, mengajukan dugaan sebagai jawaban sementara atas pertanyaan tersebut, pengumpulan data, dan penyimpulan. Nah, untuk mengawali proses pembelajaran di kelas, guru membawa berbagai sampel. Contohnya itu sumber daya seperti secawan, minyak tanah, kayu bakar, segenggam gabah, kacang hijau, jagung, batu, pasir, semen, genting, terigu, madu, tebu, garam, daging, susu, dan lain sebagainya. Semua barang-barang tersebut disimpan di kelas. Setelah tertata dengan baik, siswa secara bergilir menyebutkan nama-nama benda, di mana benda itu dapat diperoleh, bagaimana cara memperoleh, digunakan untuk apa, dan bagaimana keadaan benda itu jika telah digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia. Guru dapat menulis semua jawaban siswa di papan tulis dengan format tabel. Itulah contohnya. Untuk menambah wawasan guru, guru harus mengetahui bahwa sumber daya alam yang ada di permukaan bumi itu sangat beragam jenisnya. Para ahli mengelompokkannya sesuai karakteristiknya masing-masing. Ada yang mengelompokkannya berdasarkan proses terbentuknya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan bisa tidaknya diperbarui kembali, dan ada pula berdasarkan harga atau derajat nilai ekonominya. Misalnya itu ada sumber daya alam yang tak dapat diperbarui atau tidak dapat dipulihkan, yang bersifat abiotik. Contohnya itu batu bara dan mineral. Ada pula yang dapat dipakai ulang seperti logam yang didaur ulang dan batu-batuan. Adapun sumber daya alam yang dapat diperbarui atau dipulihkan. Contohnya itu air, udara, angin, sinar matahari, dan lain-lain. Struktur lingkungan yang terganggu misalnya rusak akibat pencemaran, air sungai yang telah dipakai umumnya akan tercemar. Tetapi bisa dipulihkan kembali jika kita sebagai manusia bisa memulihkannya agar air tidak tercemar. Nah, ada juga sumber daya alam yang mempunyai sifat gabungan antara yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui, yaitu bersifat biotik. Contohnya itu air, sinar matahari, udara. Dan oleh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu tubuh, tanah, dan unsur mineral lainnya. Dan di sini dilihat dari penggunaannya, yaitu sumber daya ruang, merupakan sumber daya alam yang wujudnya berupa ruang atau tempat hidup. Kemudian ada sumber daya materi, yaitu sumber daya alam yang tampak fisik dan wujudnya. Kemudian pemerintah melalui peraturannya nomor 27 tahun 1980 membagi 3 golongan bahan, yaitu bahan galian strategis disebut pula sebagai bahan galian golongan A, terdiri dari minyak bumi, bitumen cair, lilin beku, gas alam, bitumen padat, aspal, antrasit, batu bara muda, uranium, radium, thorium, bahan galian radioaktif lainnya, nikel, kobalt, timah. Bahan galian vital disebut pula sebagai bahan galian golongan B, terdiri dari besi, dan lainnya. Bahan galian non-strategis atau non-vital disebut pula sebagai bahan galian golongan C, terdiri dari nitrat, fosfat, garam batu, dan lain sebagainya. Zat kimia ya. Kemudian sumber daya alam energi merupakan sumber daya alam fisik yang diambil manfaatnya untuk membangkitkan energi.
Adapun pengelolaan sumber daya alam abiotik atau dalam hal ini merupakan sumber daya mineral adalah merupakan bahan penopang pembangunan. Biji besi termasuk logam mineral logam terpenting. Nikel sebagai unsur alloy digunakan dalam baja tahan karat dan dalam pipa tekanan tinggi untuk bagian otomotif dan mesin. Mangan termasuk unsur alloy yang penting dalam pembuatan baja. Stromir juga termasuk unsur alloy. Kemudian molybdenium dan vanadium sebagai bahan alloy juga penting untuk pembuatan baja. Tembaga merupakan salah satu metal dasar yang penting. Kemudian timbal selain itu untuk pematrian atau plugging mempunyai penggunaan besar. Seng dalam penggunaannya didasarkan pada sifatnya yang khusus, ialah menahan efek yang merusak. Lalu timah sebagai logam dasar, juga aluminium digolongkan ke dalam logam. Bauxit merupakan kelompok mineral aluminium hidroksida. Titanium sebagai logam ringan. Bahan galian industri adalah mineral logam. Dan adapun jenis sumber daya energi yang sangat terkenal adalah minyak bumi, gas alam, batu bara, angin, dan sinar matahari. Sekian penjelasan saya tentang modul 4. Terima kasih.